Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Muhammad Abdul Kalam Iqbal dari kelas Insight. Di kesempatan ini, di video ini saya akan menjelaskan presentasi dari hasil analisis mengenai deteksi emosi menggunakan algoritma BLSTM dan BERT pada dataset emotion Twitter. Langsung saja kita masuk ke presentasi agenda. Di sini ada latar belakang, dataset, pre-processing data, ekstraksi fitur, model yang digunakan, dan performa yang dihasilkan. Kemudian di akhir juga akan ada kesimpulan. Langsung ke pertama mengenai latar belakang. Dalam bidang AI, secara khusus, klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan label atau tag yang dimiliki sebuah data. Nah, case ini menjadi umum untuk dipahami utamanya dalam pembelajaran kami di AI Mastery Orbit. Dan dalam NLP sendiri dikenal banyak cara. Metode dalam klasifikasi mulai dari case sederhana dengan kalimat yang pendek menggunakan naive Bayes misalkan, hingga menggunakan deep learning seperti LSTM ataupun BERT. Di dalam analisis ini awalnya hanya ingin menggunakan satu algoritma, yaitu BLSTM, namun karena belum mencapai akurasi yang saya inginkan, maka saya teruskan untuk menggunakan transfer learning dengan BERT. Dan mengikut dari keadaan tersebut, saya memutuskan untuk membandingkan hasil antara keduanya dan memilihnya sebagai judul dalam ujian praktik domain NLP ini. Kemudian masuk ke tujuan dan urgensi. Ada 3 pokok tujuannya, itu mendapatkan akurasi tinggi dari beberapa model yang dicoba terapkan pada dataset yang dipilih, kemudian mengetahui hasil perbandingan model yang paling baik untuk digunakan dalam case dataset deteksi emosi ini, kemudian menemukan insight baru berkaitan dengan performa semua model yang dijalankan melalui proses try dan error. Jadi secara umum, urgensi utama yang ingin dicapai dalam analisis ini adalah mendapatkan performa hasil yang paling baik sesuai dengan yang diinginkan, serta saya dapatkan insight baru dari hasil analisis yang saya lakukan. Lanjut mengenai dataset yang digunakan. Di sini saya memilih dataset untuk deteksi emosi, yaitu dataset mengenai Indonesian Twitter Emotion Dataset dengan jumlah data sebanyak 4.403 cuitan Twitter, ya, dengan 2 kolom, yaitu kolom label dan kolom tweet. Dan pada kolom label terdapat 5 kategori emosi yang dikelompokkan yang bisa dilihat di atas, yaitu ada anger, fear, happy, love, dan sadness. Kemudian masuk ke pre-processing data. Di sini tidak begitu banyak pre-processing data yang dilakukan mengingat kita ingin menjaga makna dari teksnya, ya. Kemudian adapun pre-processing data yang dilakukan meliputi teks yang diubah menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, karakter, tanda baca, serta white space. Nah, selain itu dilakukan juga normalisasi, ya, karena melihat bahwa umumnya data Twitter atau cuitan di Twitter tidak menggunakan bahasa yang baku, sehingga saya pikir perlu dilakukan normalisasi untuk mengubah semacam singkatan, typo, ataupun slang dalam dataset. Masuk ke ekstraksi fitur, karena di sini menggunakan 2 model, yaitu BLSTM dan BERT. Di sini juga digunakan 2 jenis ekstraksi fitur, ya, yang semuanya merupakan word embedding. Di sini ada word to fact dan juga BERT tokenizer. Bedanya BERT tokenizer di sini lebih baik karena memiliki attention, sedangkan word to fact itu tidak. Nah, di sini digunakan 2 cara, yaitu word to fact untuk model BLSTM dan BERT tokenizer yang khusus memang untuk model BERT. Kemudian masuk model yang digunakan seperti yang saya katakan tadi. Sini menggunakan 2 model, yaitu BLSTM, di mana bidirectional LSTM adalah salah satu varian LSTM yang umum digunakan. Input dimasukkan ke dalam BLSTM terdapat 2 jenis, yaitu forward dan backward. Kemudian output dari lapisan ini digabungkan menjadi satu. Sedangkan transfer learning dengan BERT di sini merupakan singkatan dari bidirectional encoder representation dari transformer yang merepresentasi encoder 2 arah dari transformer untuk pre-training
pada case NLP. Lanjut, adapun performa yang saya dapatkan dan saya komparasikan di sini untuk BLSTM akurasi yang dihasilkan berkisar antara 50% hingga 55%. Tidak ditemukan adanya overfitting kecuali ketika EPOH-nya sudah di atas 20 dan nilai loss bersekitar antara 1,19. Sedangkan untuk transfer learning dengan BERT akurasi yang dihasilkan berkisar antara 92% hingga 99%. Tidak ditemukan overfitting dan nilai loss berkisar di 0,4. Meskipun bisa dilihat pada grafik ada sedikit dilihat perbedaan pada garis akurasi dan validation akurasi, cuman perbedaan antara 92 ke 98 99 itu saya rasa masih belum masuk ke overfitting. Lanjut ke terakhir mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil analisis ini untuk ujian praktek NLP adalah metode transfer learning dengan model BERT lebih powerful. Dalam hal ini, dalam case ini yaitu klasifikasi utamanya untuk dataset yang besar. Dan ini mengikut karena menurut saya tingkat akurasi tersebut tentunya dipengaruhi juga oleh hasil vektor dari ekstraksi fitur sebelumnya, yang mana vektor yang digunakan untuk BERT telah dilatih sebelumnya pada data yang lebih besar. Tentunya akan lebih baik jika dibandingkan dengan word2vec pada BLSTM yang saya gunakan sebelumnya. Walau sebenarnya setelah analisis ini dibuat, saya baru menyadari bahwa di dataset yang saya gunakan situ autornya yang punya datanya itu menyelipkan pre-train untuk word embedding, word2vec ya, yang cukup besar ukuran vektornya, yang mungkin jika digunakan akan cukup berpengaruh pada BLSTM. Mungkin akurasinya akan meningkat di atas 50% yang sebelumnya saya dapatkan. Jadi saya rasa vektor dari ekstraksi fitur itulah yang berpengaruh besar pada model ini, pada model deep learning ini. Kemudian selanjutnya perbandingan data latih, tes dan validasi juga mempengaruhi performa model. Dalam hal ini tingkat overfitting, di mana saya temui ketika split dataset sebelumnya pada metode BERT sebenarnya sempat terjadi overfitting parah di model BERT dikarenakan perbedaan yang jauh antara data tes dan validasi, di mana data training jauh lebih besar dibandingkan dengan data tes dan validasi. Setelah diperbaiki, akhirnya saya menemukan bahwa perbedaan data latih, tes, dan validasi itu berpengaruh pada performa model, dalam hal ini tingkat overfitting. Dan yang terakhir mengenai nilai EPOH yang terlalu tinggi ternyata dapat menyebabkan overfitting. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.